sudah siap. Nah, sudah merapikan pakaian? Yang cowok-cowok bajunya mohon untuk dimasukkan. Untuk yang laki-laki? Yang laki-laki seperti biasa, yang laki-laki. Yang perempuan seperti biasa dicek kerapian untuk jilbabnya, gitu ya. Sudah dicek semua ya. Kalau sudah rapi semua, sudah ready semua. Untuk memperlancar kegiatan kali ini atau mengawali kegiatan kali ini, Eliza, ketua kelasnya Eliza, silahkan untuk memimpin doa. Eliza, silahkan memimpin doanya. Siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan pembacaan doa tadi semoga proses pembelajaran kita berjalan dengan apa yang nantinya kita pelajari semoga nanti bisa bermanfaat. Nah, sebelum lebih lanjut, kita presensi kehadiran dulu ya. Seperti biasa kita presensinya menggunakan raport ya. Raport absensi kelas. 12 AKL. Datus ada. Hadir. Alfifa hadir. Oke, Alfiana hadir. Abdul Mubin Hadir. Ramadan Hadir. Karena ada yang tidak hadir, maka sama-sama kita doakan dulu nih, semoga teman-teman kalian, teman-teman kalian yang sakit semoga cepat diberikan kesembuhan sehingga besok kembali ke sekolah untuk belajar lagi, ya. Oke, selanjutnya ya. Nih, mereview pengetahuan awal. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kan seperti biasa nih kita harus mereview ke pengetahuan awalnya dari adik-adik semua. Pertama, bagaimana langkah membuat persediaan bahan baku? Nah, ini sudah pernah kita pelajari kemarin, teman sebelumnya. Ada yang tahu? Oh, Cynthia. Klik inventory, kemudian pilih item list. Klik inventory, ya kan? Terus item list, betul atau salah? Betul. Oke. Yang kedua, bagaimana langkah mengisikan saldo awal persediaan bahan baku? Ada yang tahu? Klik inventory, terus klik aja buku. Klik inventory, klik adjust inventory. Oke, bisa. Itu ya. Berarti sudah paham untuk pertemuan sebelumnya ya. Karena sudah paham, kita hari ini akan belajar apa sih? Nah, kita lihat di sini. Nah, hari ini pembelajaran kita hari ini hanya akan terfokus pada pembelian atau penginputan transaksi pembelian. Pembelian apa saja? Pembelian bahan baku, bahan penolong, serta aset tetap. Oke ya. Oke. Nih, seberapa jauh kalian mengenal materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Nah, kita coba cek. Pertama, menurut kalian transaksi pembelian apa saja yang bisa dilakukan pada perusahaan manufaktur? Ada yang tahu? Transaksi pembelian apa saja yang bisa dilakukan pada perusahaan manufaktur? Ada yang tahu? Nah, itu Ismail itu dulu ya. Pembelian bahan baku, bahan penolong, Pembelian bahan baku bisa, bahan penolong bisa manufaktur, peralatan juga bisa. Apalagi ada? Pembelian apa lagi? Yang keras? Aset tetap, peralatan ya bisa ya. Yang kedua, kita cek lagi seberapa jauh kalian mengenal materi yang akan kita pelajari hari ini. Menurut kalian transaksi pembelian apa yang hanya terdapat di perusahaan manufaktur? Yang hanya terdapat di perusahaan manufaktur ada? Eliza dari tadi terus gitu bersemangat. Eliza? Pembelian bahan baku terus sama bahan penolong. Bahan baku sama bahan Penolong. Kenapa ya di perusahaan manufaktur, di perusahaan dagang ada enggak? Enggak. Ya, di perusahaan jasa? Apalagi gitu ya. Oh, karena sudah mengenal semua, oke, boleh kita lanjut. Nih, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita ada 4. Pertama, nanti diharapkan setelah proses pembelajaran kita, kalian dapat menganalisis transaksi pembelian bahan baku, bahan penolong, serta
aset tetap pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, nanti diharapkan kalian dapat menyimpulkan transaksi pembelian bahan baku, bahan penolong dan juga aset tetap. Yang ketiga, nanti diharapkan tidak hanya menganalisis dan melakukan, tapi mampu untuk melakukan entry transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu dan aset tetap. Gitu ya. Terus yang terakhir nanti dapat mengatasi masalah yang terjadi. Nah, ini kan hal-hal yang biasa terjadi pada kalian ya semenjak kelas 11 itu sering dihadapkan pada kesalahan entry di Mayop, kesalahan memasukkan. Ini Pak gimana caranya dan sebagainya. Nah, nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran ini kalian semua bisa mengatasi masalah dalam transaksi pembelian pada perusahaan manufaktur. Gitu ya? Lanjut, belum lanjut lebih jauh nih. Bagaimana konsep pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini? Nah, pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Nah, nanti pada proses pembelajaran PBL ini saya tidak begitu banyak nanti menjelaskan. Jadi lebih banyak nanti kalian yang menggali informasi. Menggali informasi dari apa? Dari video tutorial yang nanti saya tampilkan, dari bahan ajar yang sudah saya berikan, sudah ada di komputer kalian masing-masing, ya kan? Dan nanti mampu mengerjakan LKPD yang sudah diberikan kita, gitu ya. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan nilai? Nah, untuk nilai nanti ini kita bisa ambil dari nilai pengetahuannya kalian, dari LKPD yang kalian kerjakan, nilai keterampilan dari LKPD yang kalian kerjakan, juga bisa dari penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini nanti diperoleh dari kegiatan yang kalian lakukan selama proses pembelajaran. Aktif apa tidak, ketika perlu bertanya, menjawab apa tidak, gitu kan? Nah, itu nanti akan dinilai secara sikap. Terus penilaian yang terakhir nanti di akhir pembelajaran akan ada presentasi, gitu ya? Paham sampai sini? Pada tahapan ini nanti kita bagi kelompok belajar kita atau proses pembelajaran karena kita bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok nanti kita bagi menjadi 2. Untuk pembagian kelompok sebenarnya sudah saya kirimkan melalui grup WA, ya kan? Nah, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin kan di instruksi WA saya tadi malam itu kan menginstruksikan untuk satu kelompok yang sama duduknya bersampingan atau berhadapan. Sudah dilakukan semua? Sudah. Yuk kita lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas transaksi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transaksi pembelian bahan baku dan bahan penolong serta transaksi pelunasan utang. Tetapi untuk mempermudah proses pembelajaran kita, nanti kita bagi video ini menjadi 2 bagian. Dan apa lagi? Bahan baku ya secara kita tahu tuh nah? Oke ya. Dari situ silahkan nanti kalian langsung praktikan, gitu ya. Bagaimana caranya? Silahkan buka aplikasi Mayop ya terlebih dahulu. Kemudian silahkan buka bahan ajar yang sudah saya kirimkan ke kalian, ya. Filenya juga. Mana saya mana? Saya punya video. Ini video tentang permasalahan. Tadi kan kita sudah berhasil melakukan transaksi. Ini ada video tentang permasalahan transaksi, gitu kan? Nah, video ini nanti coba kalian perhatikan, kemudian kalian analisis faktor penyebabnya, gitu kan? Kan soal keterampilannya terlebih dahulu, baru nanti saya tampilkan videonya, paham? Baru kalian kemudian menganalisis.
analisis. Kemudian nanti kita pilih secara acak untuk sampel kelompok untuk presentasi, gitu ya. Siap? Nah, silakan kalian buka LKPD-nya, kemudian kalian menuju ke soal keterampilan yang ada di halaman 5 paling bawah. Itu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, ada 3 dokumen, ya. Ada? Ada nggak? Sudah semua belum? Sudah. Kalau sudah, itu soal punya Triana Puja Bakery? Bukan ya? Punya siapa? Korban mayop kita yang sedang kita buka sekarang punya siapa? Berarti apa yang harus kita lakukan? Hah? Open file lagi, ya silahkan open file. Ada perbedaan antara pengerjaan yang saya lakukan dengan soal, padahal segala sesuatunya sudah saya inputkan sesuai dengan yang ada di soal. Kira-kira masalah yang terjadi disebabkan oleh apa? Coba dianalisis dan silahkan tuangkan analisis Anda ke dalam. Kira-kira perbedaan itu disebabkan oleh apa? Nah, coba kalian tuangkan di LKPD. Ya, solusinya bagaimana? Ya, nanti silahkan saya tunjuk acak untuk presentasi. Berapa menit? Berapa menit? 6 menit? 10 menit? Kamu susah punya pertanyaan. Ya, saya butuhkan nanti coba satu sudah, ada yang mau presentasi di depan? Sudah? Kelompoknya siapa? Sudah? Yang mau presentasi di depan? Kelompoknya siapa? Eliza? Cynthia? Mau? Tadi nggak balance ya sama yang bisa. Nah itu karena tag inklusifnya belum dihilangkan. Jadi kalau mau memasukkan dokumen transaksi ke dalam jurnal harus dihilangkan terlebih dahulu teks inklusifnya biar totalnya itu balance sama yang di dokumen transaksi. Kesimpulannya yaitu harus dihilangkan terlebih dahulu teks inklusifnya. Kok jumlah akhirnya nggak sama, berarti kemungkinan terjadi di teks inklusifnya. Gitu ya. Dari ini mengentry transaksi pembelian. Oke ya. Sudah semua hari ini? Asik mah? Muhammad belum saya tutup, kita tes satu persatu. Acak aja ya. Acak. Jadi langsung Muammar. Langsung tunduk, berarti Muammar. Man, tadi cara kita menginput transaksi pembelian itu melalui menu apa, Mar? Purchase. Terus? Enter purchase. Gitu ya. Nah, saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas transaksi pelunasan utang ya, yang akan kita lakukan pada besok hari Jumat jam pertama. Gitu ya. Nah, gitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk yang pakai laptop juga silakan di shutdown, kemudian yang pakai komputer juga silakan di shutdown. Kemudian kursi silakan dikembalikan ke tempat yang semula, sehingga ketika kita meninggalkan lab tetap dalam kondisi yang kemudian ketika melihat sampah boleh diangkut. Silakan boleh kembali ke kelas masing-masing ya. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.